Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 1, perkenalkan saya atas nama Fadel Mubarak, NIM 2018-65005 dan teman-teman saya. Nama saya Diah Ayu Ramayanti, NIM 2018-65006. Nama saya Windy Fahmi Asri, NIM 2018-65007. Nama saya Tri Gugunan Putra, NIM 2018-65008. Nama saya Messi Triana, NIM 2018-65018. Baik, di sini kami akan memperlihatkan hasil kerja ujian akhir semester basis data 1. Sebenarnya tugas ini kita harus menyelesaikan secara bersama-sama, namun karena kendala COVID-19 kita harus menyelesaikan secara jarak jauh karena di rumah aja. Dan kita berdoa mudah-mudahan bumi kita ini bisa terbebas dari COVID-19. Amin. Langsung saja, ini dia cekidot. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang DBMS. DBMS atau Database Management System merupakan suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan suatu sistem operasi sesuai dengan data yang diminta oleh banyak pengguna. Mungkin itu penjelasan singkat tentang DBMS. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang MySQL. MySQL merupakan salah satu DBMS yang bersifat freeware, sehingga menjadi populer di kalangan pengguna database. Selain karena free, MySQL juga merupakan DBMS yang relatif ringan dan mudah untuk digunakan. Ada beberapa software yang bisa digunakan untuk MySQL service ini, diantaranya WAM, PHP Triad, dan SAM. SAM merupakan yang paling populer saat ini karena masih terus digunakan dan softwarenya masih terus diupdate. Nah, soal selanjutnya yaitu tentang DDL. DDL ini merupakan singkatan dari Data Definition Language yang merupakan bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk membuat, memodifikasi, dan juga untuk menghapus struktur atau definisi tipe data dari objek-objek yang ada pada database. Objek-objek yang ada pada database ini antara lain ada database, table, view, index, procedure, function, dan juga trigger. Nah, untuk perintah-perintah yang terdapat pada DDL ini, perintah yang pertama ada create yang digunakan untuk membuat objek pada database. Contohnya seperti create database yang digunakan untuk membuat database baru, kemudian create table yang digunakan untuk membuat table. Perintah yang selanjutnya yaitu perintah alter yang digunakan untuk memodifikasi bentuk kolom, menambah ataupun mengganti table yang sudah ada. Perintah yang terakhir yaitu perintah drop yang digunakan untuk menghapus objek yang ada pada database. Contohnya seperti drop database yang digunakan untuk menghapus database, kemudian drop table yang digunakan untuk menghapus table. Demikian penjelasan tentang DDL. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Windy. DML atau Data Manipulation Language merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data. Misalnya, untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Perintah yang termasuk dalam kategori DML adalah insert, yang digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Yang kedua adalah delete, perintah yang digunakan untuk menghapus record. Yang ketiga adalah update, perintah yang digunakan untuk mengubah record. Dan yang terakhir adalah select, perintah yang digunakan untuk menampilkan nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Messi Triana. Selanjutnya yaitu tipe-tipe data. Tipe-tipe data ada 4, yaitu yang pertama tipe data angka atau numerik, yang kedua yaitu tipe data teks atau string, yang ketiga yaitu tipe data date, dan yang keempat yaitu tipe data block. Yang pertama yaitu tipe data angka atau numerik, merupakan tipe data yang digunakan pada suatu konstanta variabel untuk menyimpan nilai berupa angka. Jenis tipe data angka yaitu int, float, double, real, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tipe data teks atau string, merupakan tipe data yang digunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data sebanyak 255 karakter. Jenis tipe data teks yaitu varchar, char, ini teks, medium teks, dan long teks. Yang ketiga yaitu tipe data date. Tipe data date merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Jenis tipe data date yaitu date, time, dan year. Yang keempat yaitu tipe data block. Tipe data block merupakan tipe data yang digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan lain-lain. Jenis tipe data block yaitu bit, tiny block, medium block, dan long block. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu basis data. Yang pertama adalah menulis create
database. Selanjutnya adalah kita menulis judul basis data yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat basis data motor. Oke. Nah, di sini kalau sudah ada query oke, berarti database-nya sudah tersimpan. Kita akan cek apakah database-nya sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada database motor. Selanjutnya adalah saya akan menunjukkan cara membuat tabel. Jadi pertama-tama kita harus masuk ke database tersebut. Selanjutnya adalah kita membuat kolom-kolom yang akan dibuat dalam tabel tersebut. Contohnya ID, tipe datanya, lebar datanya, merek, dan yang terakhir adalah harga. Oh, error guys. Jadi penyebab errornya adalah karena tidak adanya judul dari tabel. Baik, kita akan jadi create table. Terus nama tabelnya apa? Misalnya kita membuat nama tabelnya motor. Jadi nah, sini sudah ada. Kita lihat. Nah, sudah ada. Oke, saya kira cara membuat suatu database dan tabelnya kurang lebih seperti itu. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan cara mengubah nama suatu basis data. Jadi kalau kita ingin mengubah basis data, pertama yang dilakukan adalah membuat basis data pengganti atau nama updatean dari basis data yang akan kita buat. Contohnya saya akan membuat create database motor 2. Nah, setelah itu saja rename database atau database yang lama, tadi judulnya adalah motor, titik, baru selanjutnya adalah nama tabel yang lama, motor, kemudian nama database yang pengganti tadi yaitu motor 2, titik, nama tabelnya motor. Kita lihat error kembali, kita akan mencari penyebab errornya. Nah teman-teman, saya sudah menemukan penyebab terjadinya error. Kenapa error? Dikarenakan di sini saya menulis rename database. Untuk mengubah namanya seharusnya adalah rename table. Kita coba ya. Oke, di sini sudah query oke. Selanjutnya adalah kita akan menghapus nama database yang lama. Selanjutnya kita akan cek apakah sudah terganti atau belum. Nah, di sini sudah ada. Ya, seperti itulah cara mengubah database. Langsung saja. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghapus database. Seperti di atas tadi, saya tinggal ketik drop database, kemudian nama database yang akan dihapus. Nama database
motor 2. Nah, di sini sudah otomatis database motor 2 sudah terhapus. Kita cek. Nah, di sini sudah tidak ada lagi database motor 2. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dari perintah select, insert, update, dan delete. Yang pertama yaitu perintah select. Perintah select yaitu untuk menampilkan sebuah data dari dalam tabel. Oke, kita langsung saja ke query dari select. Yaitu query-nya adalah select from nama tabel yang kita buat. Karena yang saya buat adalah tabel motor, jadi kita select from motor titik koma, enter. Dan ini adalah tampilan dari perintah select. Selanjutnya yaitu perintah insert. Insert itu adalah perintah insert adalah memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Langsung saja ke query-nya yaitu insert into, yaitu nama tabel motor values, terus buka kurung ID 8 koma tanda petik 2 merek motor PCX, warna hitam, harga 35 juta 123, tutup kurung. Oke, datanya telah masuk ke dalam sebuah tabel. Sebelum kita lanjut, kita akan coba melihatnya dulu, yaitu ketik lagi tadi select from motor, terus enter. Sudah masuk datanya, ya data barnya yaitu PCX. Selanjutnya yaitu update. Perintah update itu untuk memperbarui data dalam tabel yang kita buat tadi. Contoh, kita mengupdate sebuah harga, yaitu dari harga motor Mio Soul, yaitu Soul. Jadi update motor set harga sama dengan ketik 1. Jadi harga awal Soulnya itu 34 juta, menurut saya terlalu kemahalan ya. Jadi kita ganti ke 21 juta saja, 123. Terus where ID ini fungsinya buat buat untuk tidak semua harganya terganti. Macam kalau kita tidak pakai where ID itu nanti kondisi harganya akan terganti semua ke 21 juta. Jadi kita pakai where ID, terus sama dengan kita kasih masuk ID dari Mio Soul, yaitu 5.1 titik koma enter. Terus kita cek lagi di select from motor tadi, dia terganti jadi 21 juta dan harga lain tidak terganti. Karena kalau misalnya tidak pakai where ID itu nanti otomatis akan harganya semua jadi 21 juta. Selanjutnya yaitu delete. Delete adalah untuk menghapus. Itu cuma bahasa Inggris saja. Jadi kita langsung ke query-nya aja. Delete from motor where ID. Kita akan menghapus data yang Mio Sport ya, yang sport. Jadi where ID 7 titik. Oke, kita langsung select from motor aja biar untuk mengecek. Dan sudah menghilang, tapi angka 7-nya juga hilang. Jadi begitu. Dan hanya itu saja.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi yang selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang fungsi aritmatika, penjelasan dan juga contoh kasusnya. Fungsi aritmatika ini dapat digunakan untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Untuk contoh kasus yang pertama tentang penjumlahan, saya ingin menjumlahkan 8 ditambah 9. Maka query yang kita ketikkan yaitu select. Select ini disertakan karena dia bertujuan untuk memanipulasi data yang sifatnya sederhana. Kemudian masukkan angkanya yaitu 8 ditambah 8, maka akan muncul hasilnya yaitu 16. Nah, untuk yang pengurangan juga sama, kita ketikkan select, dan kemudian angka yang ingin kita kurangkan, misalnya 9 dikurang 8, maka akan muncul hasilnya yaitu 1. Nah, di sini kita dapat mengganti kolom yang bagian atas, dapat kita ganti karakternya sesuai yang kita inginkan. Misalnya, di sini untuk contoh kasus yang perkalian, select. Misalnya saya ingin mengkalikan 7 dikali sama 5. Nah, di sini untuk mengganti karakter yang ada di kolom atasnya ini, kita gunakan as, kemudian kata yang ingin kita ganti. Nah, di sini saya ingin mengganti dengan kata perkalian, maka kita ketikkan perkalian, maka akan muncul hasilnya yaitu perkalian dari 7 kali 5 yaitu 35. Nah, yang terakhir yaitu tentang pembagian. Query-nya juga sama, kita ketikkan select. Kemudian angka yang ingin kita bagi, misalnya 6 dibagi 7. As, katanya kita ganti pembagian. Maka di sini akan muncul hasilnya yaitu pembagian 6 bagi 7 yaitu 0,8571. Sekian penjelasan tentang fungsi aritmatika. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Windy. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi agaret. Fungsi agaret digunakan untuk menghasilkan nilai atau output, di mana fungsi yang pertama adalah fungsi sum yang digunakan untuk menjumlahkan suatu kolom tertentu. Query dari fungsi sum adalah select sum kolom harga dari tabel motor. Maka jumlah dari kolom harga adalah 209.300.000. Yang kedua adalah fungsi average, di mana fungsi average ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dalam kolom tertentu. Query-nya adalah select average kolom harga dari tabel motor. Rata-rata dari kolom harga adalah 20.930.000. Yang ketiga adalah fungsi min, di mana fungsi min ini digunakan untuk mencari nilai terendah dalam sebuah kolom. Query dari fungsi min adalah select min kolom harga dari tabel motor. Maka nilai terendah dari kolom harga adalah 15 juta. Yang keempat adalah fungsi max, di mana fungsi max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu kolom tertentu. Query dari fungsi max adalah select max kolom harga dari tabel motor. Maka nilai tertinggi dari kolom harga adalah 30 juta. Soal berikutnya yaitu fungsi tanggal. Query-nya adalah select date format now. Now di sini berfungsi untuk menampilkan tanggal sekarang. H kecil berfungsi untuk menampilkan jam. I berfungsi untuk menampilkan menit dan S berfungsi untuk menampilkan detik. W besar di sini berfungsi untuk nama hari secara lengkap. E kecil berfungsi menampilkan tanggal. M besar berfungsi untuk menampilkan bulan dan Y besar berfungsi untuk menampilkan tahun. Maka hasilnya akan seperti ini. Oh baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu auto increment beserta contoh kasusnya. Auto increment adalah suatu field yang memungkinkan penggunanya mengurutkan data secara otomatis. Itu adalah penjelasan singkatnya. Selanjutnya adalah contoh kasusnya. Jadi, jika kita ingin membuat
suatu auto increment, kita membuat tabelnya, kemudian yang ingin di auto increment ID, kemudian kita menulis auto increment tadi, merek, warna. Jika sudah, kita memasukkan data-datanya dan tidak perlu lagi menuliskan ID-nya karena akan berurus secara otomatis. Contohnya seperti ini. Jika sudah, seperti ini hasilnya. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan dan memberikan contoh kasus tentang session user. Apa itu session user? Yaitu suatu fungsi yang dapat menampilkan informasi pengguna yang sedang melakukan akses ke dalam server MySQL. Contoh kasusnya seperti ini. Jadi jika kita ingin mengetahui pemakai dari server MySQL, kita langsung saja select session. Nah, di sini akan muncul. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu like. Like itu biasanya digunakan dalam suatu kondisi. Contohnya seperti ini, yaitu query-nya select from motor where warna like biru ya. Jadi kondisinya itu adalah untuk memanggil warna. Jadi saya memanggil warna biru agar bisa terlihat, yaitu langsung muncul yaitu motor King dan Vino. Jadi yang berwarna biru cuma 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang group by. Group by ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan persamaan isinya. Nah, contoh kasus di sini saya sudah punya table berjudul motor dan kolom ID, merek, warna, dan juga harga. Nah, di sini saya akan coba mengkelompokkan table motor ini berdasarkan kolom warnanya. Nah, maka kita ketikkan query yaitu select from nama tablenya yaitu motor. Kemudian kita group by berdasarkan kolom yang ingin kita kelompokkan yaitu warna. Maka di sini akan muncul hasilnya yaitu table motor yang dikelompokkan berdasarkan warnanya. Jadi bisa dilihat di sini dia hanya memunculkan salah satu warna yang ada di table motor ini. Jadi dia hanya mengelompokkannya salah satunya saja. Bisa dilihat di sini yang hitamnya ada 2, untuk jenis warna hitamnya ada 2. Sedangkan ketika di group by maka dia akan memunculkan salah satunya saja. Nah, demikian penjelasan tentang group by. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Windy. Fungsi selanjutnya adalah fungsi order by, di mana fungsi order by ini digunakan untuk mengurutkan data. Query dari fungsi order by adalah select from motor order by. Di sini saya menggunakan kolom warna. Ini adalah output dari order by. Soal berikutnya yaitu ascending. Ascending berfungsi untuk mengurutkan data dari terendah ke tertinggi. Misalnya A ke Z atau 1 ke 100. Query-nya adalah select from motor order by merek as. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian descending. Descending sebaliknya yaitu mengurutkan dari data tertinggi ke terendah. Contohnya Z ke A atau 100 ke 1. Query-nya adalah select from motor order by merek des. Maka hasilnya akan seperti ini. Baik, itulah tadi pembahasan materi UAS dari kelompok kami. Mudah-mudahan memberikan
banyak masukan bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang basis data. Terakhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.